Halo, assalamualaikum para calon P3K sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi sosiokultural bagian ke-6. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan materi soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Kita harus menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat majemuk dalam budaya dan suku bangsa. Keberagaman ini akan berdampak negatif berupa timbulnya pertentangan antar budaya jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian keberagaman budaya yaitu A. Mengembangkan sikap etnosentrisme di masyarakat. B. Hubungan harmonis antar elit dan golongan budayawan. C. Mengatur masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan. D. Menghidupkan budaya nasional yang semakin tenggelam digusur budaya asing. Atau E. Menolak perubahan sosial sehingga tidak terjadi perubahan nilai dan norma sosial. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian P3K nanti. Pembahasannya, peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian keberagaman budaya dapat dilakukan dengan menghidupkan budaya nasional yang semakin tenggelam digusur budaya asing, agar generasi muda mengenal budaya nasional dan proses pewarisan budaya dapat terus terlaksana. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Menghidupkan budaya nasional yang semakin tenggelam digusur budaya asing. Menghidupkan budaya nasional dengan cara, yaitu yang pertama, membangkitkan dan mengembangkan perbendaharaan kebudayaan nasional. Yang kedua, mendorong pendidikan seni budaya melalui jalur non-formal yang diselenggarakan di masyarakat. Yang ketiga, membangun sarana, lembaga, pusat penelitian, pengkajian, penyajian, dan pendidikan kebudayaan. Gitu ya. Soal nomor 2. Dua orang warga yang sedang berselisih sejak sebulan terakhir dipertemukan dengan ketua RT karena permasalahan sampah dan meminta mereka untuk saling memaafkan. Ketua RT termasuk warga senior, maka dua orang yang berselisih mengikuti keputusan Pak RT. Bentuk akomodasi yang diperankan oleh ketua RT adalah A. Koersi, B. Mediasi, C. Arbitrasi, D. Adjudikasi, atau E. Konsolidasi. Pembahasannya, penyelesaian konflik dimaksudkan untuk meredam ketegangan konflik yang bersih tegang. Arbitrasi merupakan suatu penyelesaian konflik atau pengendalian yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan pertentangan atau konflik tersebut. Dalam bentuk ini, pihak yang bertikai berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk mengendalikan konflik tersebut. Dalam soal di atas, pihak ketiga yang menyelesaikan konflik adalah ketua RT. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, arbitrasi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bocah asal Aceh yang berusia 15 tahun, Naufal Razik, mampu menghasilkan energi listrik yang berasal dari pohon kedondong. Ia menjelaskan untuk memproduksi listrik dari pohon kedondong hanya dibutuhkan logam, tembaga, dan kain atau tisu. Kain atau tisu dipakai untuk melapisi tembaga dan logam. Jika dikembangkan dengan baik, akan bisa menjadi energi alternatif di masa depan. Faktor perubahan sosial dari ilustrasi tersebut adalah A. Konflik, B. Budaya luar, C. Peperangan, D. Kondisi alam, atau E. Penemuan baru. Pembahasannya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, kebudayaan material, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Penemuan baru menjadi salah satu faktor internal dalam perubahan sosial jika hasil penemuan tersebut didaya gunakan. Manakala suatu pengetahuan baru dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi,
biasanya akan disusul oleh perubahan yang besar. Berdasarkan pernyataan pada soal, Noval Razik berhasil menemukan alternatif sumber energi listrik. Penemuan tersebut bila dikembangkan dengan baik akan bisa menjadi energi alternatif di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan baru dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada bidang tertentu. Jadi jawaban yang pas di sini adalah yang E, penemuan baru. Soal nomor 4. Sekelompok pemuda yang biasa berkumpul untuk mabuk-mabukan ditangkap polisi karena sering membuat resah masyarakat sebab perilaku mereka yang tidak terkendali. Kelompok sosial ini termasuk titik-titik. A. Acting mobs, B. Panic crowds, C. Spectator crowds, D. Immoral crowds, atau E. Inconvenient aggregations. Pembahasannya, kelompok sosial terdiri dari kelompok yang terbentuk secara disengaja dan kelompok yang terbentuk secara tidak disengaja. Kelompok yang tergabung dari beberapa individu secara tidak disengaja salah satunya adalah kerumunan. Immoral crowds adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Kerumunan ini bertindak secara emosional dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya dalam ilustrasi soal di atas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, immoral crowds. Soal nomor 5. Di era globalisasi saat ini, masyarakat cenderung memiliki kehidupan yang lebih cepat, praktis, dan nyaman. Kecenderungan ini mendorong terjadinya perubahan sosial, yaitu titik-titik. A. Sikap terbuka dari masyarakat. B. Keinginan hidup layak di alam bebas. C. Ketidakpuasan dalam kemampuan hidup. D. Kemajuan pengetahuan dan teknologi. Atau E. Keadaan ekonomi yang bertambah. Pembahasannya, era globalisasi yang serba cepat, praktis, dan nyaman membuka peluang terjadinya perubahan sosial dalam sikap terbuka dari masyarakat. Melalui globalisasi, kita dapat mengetahui berbagai informasi dari berbagai belahan dunia yang pada akhirnya memaksa kita untuk terbuka terhadap perubahan. Jadi jawabannya adalah yang A, sikap terbuka dari masyarakat. Soal selanjutnya, nomor 6. Mendampingi anak dalam menonton acara televisi sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak menonton tayangan sesuai umur mereka. Salah satu acara yang dianjurkan bagi anak adalah acara edukasi. Hal ini karena televisi sebagai media sosialisasi dapat titik-titik. A. Sarana hiburan setelah belajar. B. Komunikasi sosial dan budaya. C. Media interaksi tidak langsung. D. Membentuk perilaku negatif pada anak. Atau E. Membentuk pola pikir dan menambah wawasan. Pembahasannya, dengan menyaksikan televisi, seseorang dapat memperoleh informasi-informasi aktual yang terjadi dimanapun secara jelas dan lebih cepat. Namun, televisi juga mempunyai dampak negatif dalam kehidupan. Hal ini sangat terasa pada anak-anak yang jiwanya masih sangat labil dan masih dalam proses pencarian jati diri. Karena itu, mendampingi anak dan mengarahkan mereka pada acara televisi sesuai umur mereka akan mendorong pola pikir dan pengetahuan dan menjauhkan mereka dari tayangan televisi yang mengandung konten pornografi dan kekerasan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, membentuk pola pikir dan menambah wawasan. Nomor berikutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sekulerisme mendorong adanya pemisahan pandangan antara dunia dan agama. Yang kedua, etos kerja yang tinggi akan mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, demoralisasi berpengaruh dalam penurunan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, westernisasi di kalangan remaja dapat diantisipasi dengan penanaman cinta budaya. Dan yang kelima, pembelajaran online menuntut kejujuran dan kedisiplinan yang tinggi dari siswa. Pertanyaannya,
Dari pernyataan tersebut yang termasuk nilai-nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5, atau E. 2, 3, dan 4. Pembahasannya, upaya pelestarian kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi dapat diwujudkan dengan tetap memberikan etos kerja yang tinggi untuk mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Lalu, pembelajaran online yang mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan, serta antisipasi pengaruh budaya barat dengan penanaman cinta budaya negeri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, 2, 4, dan 5. Soal nomor 8. Perubahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat juga akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya, merupakan perubahan sosial yang bersifat titik-titik. A. Imitatif, B. Berkelanjutan, C. Disorganisasi sementara, D. Hubungan kausalitas, atau E. Penggolongan watak. Pembahasannya, perubahan sosial ada yang bersifat imitatif. Contohnya, perubahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat juga akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Karena masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi, mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Jadi jawabannya adalah yang A, imitatif. Soal nomor 9. Suatu proses terbentuknya suatu sistem yang dikarenakan adanya perpaduan unsur budaya lama dan baru merupakan jenis akulturasi dari titik-titik. A. Addition, B. Sinkretisme, C. Substitusi, D. Originasi, atau E. Rejection. Pembahasannya, jenis akulturasi yang berkembang saat ini adalah yang pertama, addition atau penambahan, merupakan suatu proses yang mengombinasikan antara dua atau lebih unsur budaya sehingga memberikan nilai tambah terhadap unsur itu sendiri. Lalu yang kedua, sinkretisme adalah suatu proses terbentuknya suatu sistem yang dikarenakan adanya perpaduan unsur budaya lama dan baru. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, sinkretisme. Kemudian jenis akulturasi yang ketiga adalah substitusi, merupakan suatu proses penggantian unsur budaya yang lama digantikan unsur budaya baru dengan memberikan nilai tambah bagi para penggunanya. Yang keempat, deculturation atau penggantian, merupakan suatu proses pergantian unsur budaya lama yang tergantikan dengan unsur budaya baru. Yang kelima, rejection adalah suatu proses penolakan terhadap budaya yang baru karena budaya baru tersebut dianggap memberi dampak negatif pada masyarakat. Dan yang keenam, originasi adalah proses masuknya suatu budaya baru yang memberikan perubahan secara signifikan dalam ruang lingkup masyarakat di wilayah tertentu. Paham ya? Soal nomor 10. Contoh perkembangan dari teknologi yang dapat membawa dampak negatif bagi para pelajar adalah game online. Dampak negatif tersebut berupa perubahan sikap belajar yang menjadi malas untuk belajar dan lebih mengutamakan bermain tanpa mengenal waktu. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah penyimpangan sosial ini adalah titik-titik. A. Melaporkan anak kepada orang tuanya. B. Menghukum anak yang malas dengan hukuman fisik. C. Membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. D. Mengurangi pekerjaan rumah pada anak sehingga anak dapat bermain. Atau E. Mengurangi pengawasan terhadap anak. Pembahasannya, kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial, serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku. Kurangnya kontrol sosial terhadap anak yang menyebabkan ia beraktivitas di dalam dunia maya terlalu sering akan berdampak kepada aktivitas anak yang kurang sehat secara sosial. Oleh karena itu,
Memberikan batas waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan anak karena terlalu sering bermain game online. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. Soal nomor 11, soal terakhir. Saya baru saja naik jabatan di lingkungan kerja yang lama dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Karyawan yang lain mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah A. Membatalkan dan tidak jadi mengadakan acara. B. Tetap mengadakan pentas musik seperti rencana semula. C. Mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. D. Berkomunikasi dengan pegawai yang lain untuk mencari solusi permasalahan. Atau E. Tetap mengadakan pentas musik dengan pengisi acara yang disesuaikan dengan selera lingkungan sekitar. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal P3K kompetensi sosiokultural pada kali ini. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaanmu untuk mencapainya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.